Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur atas para rasul, terutama hari ini Rasul Santo Thomas, yang sangat mengembirakan bagi kami karena dia menjadi contoh bagaimana berproses untuk menjadi seorang pengikut dan rasul yang tangguh. Bantu kami ya Bapa untuk menolong, membantu diri kami sendiri dan orang lain dalam karya para rasul kami. Terpujilah namamu dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, kita sebetulnya harus bersyukur bahwa Santo Thomas memiliki semacam keraguan akan kebangkitan Yesus. Saya hanya mengatakan satu hal, hidup rohani itu berproses. Jatuh dan bangun, mengenal Tuhan bukan hanya lewat apa yang kelihatan, apa yang kita lihat, yang secara fisik, yang secara kelihatan. Tetapi juga semakin lama semakin masuk ke dalam batin. Ke dalam bukan hanya batin biasa, bukan hanya psikologis, meskipun harus demikian. Jadi ada lapisan-lapisan hidup kita kan ada lapisan-lapisan fisik, lapisan eksternal, lapisan dalam, pikiran, perasaan, emosi. Tapi lebih daripada itu, masuk dalam lapisan iman. Artinya terjadi suatu proses pendalaman, bahasa yang sering kita dengar, duk in altum. Secara manusiawi kita ingin melihat, merasakan, mengalami ya, secara fisik. Kemudian kita juga merasakan secara emosional, kita mengalami kedamaian, ketenangan, rasa damai yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tetapi itu belum cukup lagi, kita harus masuk dalam iman. Iman itu, iman, harapan, dan kasih itu anugerah. Memang ada aspek manusiawinya juga. Seperti kalau kita dengan iman itu rajin ke gereja, rajin berdoa, ya, rajin melakukan kegiatan-kegiatan spiritual dan rohani. Ya. Itu semua adalah bagian dari iman. Tetapi lebih daripada itu adalah anugerah. Jadi anugerah, rahmat. Jadi iman, harapan, dan kasih itu adalah keutamaan teologal, keutamaan ilahi. Mungkin kita punya iman yang kuat, tetapi juga butuh iman dalam cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Kita juga mungkin mempunyai kasih, betul. Ya, aspek kasih, kita berikan kasih kepada siapapun, kepada orang lain, kepada orang yang dekat, kepada orang yang membenci kita. Kita memberikan kasih. Tapi juga kasih yang tidak, iman, harapan, dan kasih yang tidak hanya sesuai dengan pandangan dan pengalamanku sebagai manusia, tapi sesuai dengan pandangan sikap batin Allah dalam diriku. Nah, inilah yang terjadi pada Thomas. Jadi apa yang kita lihat pada Thomas itu adalah proses pembatinan, di mana Allah yang lebih dominan, yang lebih menguasai, Allah yang lebih yang berperan penting mengontrol kita. Jadi misalnya kalau kita berhadapan dengan mengampuni musuh kita mau mengampuni musuh itu, pasti seharusnya demikian. Tapi kita butuh sesuatu dorongan dari dalam. Ketika orang itu melakukan dosa, kesalahan yang sama, kita bersikap seperti terus mengampuni 7 kali 7. Jadi tanpa batas. Nah, inilah yang menjadi kerjasama. Saya katakan kerjasama yang membutuhkan perjuangan. Kerjasama yang membutuhkan perjuangan. Saya kira demikianlah saudaraku. Ya, jadi kita terus berjuang, terus berusaha. Sampai Tuhan sendiri yang mengontrol. Supaya kita tidak putus asa. Ketika kita mengalami salib penderitaan, kita putus asa, benar. Sesulit apapun salib itu, ada saatnya kita putus asa. Ada saatnya kita merasakan cukup sekian. Tetapi kemudian Tuhan terus mendidik, membimbing kita untuk berani mempersembahkan. Berani menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan yang seringkali tidak mampu kita ketahui. Nah, ketika kemudian Yesus datang kepada Thomas dan mengatakan, lihatlah luka-lukaku.
Ya, lihatlah lambungku yang ingin masukkan jari-jarimu ke tempat luka-luka. Lalu Thomas mengatakan, ya Tuhan dan Allahku. Pengalaman ya Tuhan dan Allah pun pengalaman mistik, pengalaman yang tingkat tinggi, tanpa kata, ya mungkin 1-2 kata. Dan inilah mulut kita, kata-kata kita, pikiran kita, perasaan kita tak mampu lagi melukiskan pengalaman dan situasi seperti itu. Sama seperti Ayub dengan penderitaan yang begitu besar dahsyat dalam hidupnya. Pada akhirnya dia mengatakan, apa saja yang semua yang kudengar tentang engkau itu hanya kudengar dalam panca indera kita. Butuh sesuatu, mengatakan kita sujud menyembah tanpa kata, tanpa pikiran, tanpa apa. Hanya sujud menyembah Tuhan, ku dan Allahku. Semoga proses perjuangan ini yang Tuhan berikan kepada kita karena bentuk kerjasama kita dengan Tuhan. Sekali lagi, saya lebih cenderung mengatakan kerjasama. Kita berjuang, Tuhan datang dan membaharui segala motivasi murni kita. Seperti emas yang dibakar dalam api dengan kemurnian itu. Ya Tuhan dan Allahku. Tidak lagi berpusat pada aku, tapi pada Tuhan. Mari kita terus berkembang, menumbuhkan, terutama kepada teman-teman yang sungguh merasa putus asa karena seperti tidak ada harapan. Capek, letih dalam penderitaan. Berjalanlah seperti Thomas dan mintalah rahmat dari Santo Thomas yang telah bekerja sampai ke India dan melebarkan sayap yang begitu luar biasa ke India sehingga menumbuhkan gereja Katolik yang bertumbuh berkembang luar biasa. Bahkan ke tidak hanya ke India tapi ke Jepang sehingga jasadnya pun dikembalikan ke India. Tuhan, Thomas, bantu kami ketika kami mengalami keraguan, tidak pastian. Ajar kami untuk tidak bersandar kepada kepala kami, tapi bersandar pada iman yang Yesus berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra,